Selamat pagi, senang sekali saya Arin Eka kembali menjumpai Anda dalam program berita Mentari News. Hari ini tim redaksi Mentari News telah menyiapkan rangkaian berita menarik, terpercaya dan aktual yang akan kami sajikan selama 5 menit ke depan. Di antaranya adalah aksi nekat mudik dengan jalan kaki dari Jakarta ke Solo, lambatnya penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak COVID-19, dan pemberlakuan surat izin keluar masuk Jakarta atau SIKM. Informasinya akan kami kabarkan dan kita mulai Mentari News selengkapnya. Pemirsa, kita awali Mentari News pagi hari ini dengan kabar berita aksi nekat mudik dengan jalan kaki dari Jakarta ke Solo. Aksi nekat ini dilakukan oleh salah satu warga Solo. Ia terpaksa memutuskan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, lantaran ia tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidupnya di Jakarta. Hal itu karena pemutusan hubungan kerja yang ia alami akibat adanya pandemi COVID-19. Sebagaimana dikutip dari program berita CNN Indonesia News Update melalui stasiun televisi Trans TV pada tanggal 21 Mei 2020, seorang pengemudi bus pariwisata di Jakarta bernama Maulana Arif Budi Satrio melakukan aksi nekat mudik dengan berjalan kaki. Maulana berjalan kaki menempuh jarak ratusan kilometer selama 4 hari dari Cibubur menuju ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Maulana memutuskan untuk pulang kampung karena tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya akibat pemutusan hubungan kerja yang ia alami. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan otobus tempat Maulana bekerja imbas dari pandemi yang saat ini sedang terjadi. Aksi nekat Maulana diketahui oleh sesama rekan bus pariwisata setelah memasuki hari keempat perjalanan mudik dengan jalan kaki. Mengetahui hal tersebut, pengurus wilayah Peparindo, pengemudi bus pariwisata Indonesia, Jawa Tengah, langsung menjemputnya di Gringsing, Batang. Maulana tiba di Solo pada tanggal 5 Mei sekitar pukul 8 pagi dan langsung masuk karantina. Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, cukup kaget dengan aksi nekat yang dilakukan oleh salah satu warganya. Wali Kota Solo mengatakan bahwa pemerintah Solo telah meluncurkan bantuan bagi warga Solo yang masih di Jakarta. Warga bisa menghubungi pemerintah Kota Solo dan nantinya akan dikirim bantuan ke tempat tinggalnya. Berita selanjutnya yaitu mengenai lambatnya penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak COVID-19. Menteri Sosial mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya penyaluran adalah data penerima. Penyaluran bantuan yang lambat dan berbelit-belit membuat geram Presiden Joko Widodo. Sebagaimana dikutip dari program berita Metro Newsweek melalui stasiun televisi Metro TV pada tanggal 24 Mei 2020, penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak COVID-19 dinilai lambat. Hal itu membuat geram Presiden Joko Widodo. Di hadapan para pembantunya, Presiden Joko Widodo membeberkan fakta di balik lemahnya kecepatan penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Keterlambatan penyaluran bantuan sosial terjadi akibat adanya ketidaksinkronan data penerima. Presiden Joko Widodo meminta masalah data yang tidak sinkron segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan bisa segera mendapatkan bantuan tersebut. Joko Widodo menyesalkan lambatnya penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Pemberlakuan SIKM atau Surat Izin Keluar Masuk Jakarta. Petugas gabungan menggelar razia di sejumlah titik batas wilayah masuk Jakarta. Tidak sedikit pengendara yang diminta putar balik karena tidak dapat menunjukkan SIKM. Sebagaimana dikutip dari program berita Kabar Petang, melalui stasiun televisi TV One pada tanggal 26 Mei 2020, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Dishub menggelar razia hari pertama pemberlakuan surat izin keluar masuk Jakarta atau SIKM di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat yang menjadi perbatasan masuk Jakarta Tangerang. Kendaraan yang berplat nomor selain B yang melintas langsung diberhentikan. Pengendara diminta menunjukkan KTP. Bagi warga yang memiliki KTP di luar Jakarta diminta menunjukkan SIKM yang menjadi syarat masuk wilayah Jakarta. Bagi pengendara yang memiliki KTP di luar Jakarta dan tidak memiliki SIKM diberi sanksi putar balik ke arah Tangerang. Selain di Jalan Daan Mogot, petugas gabungan juga berjaga di Jalan Raya Bekasi Cakung,
Jakarta Timur yang menjadi perbatasan wilayah Bekasi, wilayah Jawa Barat, dan Jakarta. Pengendara diminta menunjukkan KTP. Bagi warga yang memiliki KTP di luar Jakarta, diminta menunjukkan SIKM yang menjadi syarat masuk wilayah Jakarta. Tidak sedikit pengendara yang tidak memenuhi aturan SIKM. Petugas langsung meminta pengendara yang tidak memenuhi aturan SIKM untuk putar balik ke arah Bekasi. Hal serupa juga dilakukan oleh petugas gabungan di pintu tol Karawang Barat. Petugas menutup pintu tol Karawang Barat sejak hari kedua Lebaran agar tidak ada pengendara yang masuk, terutama pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Warga bisa mendapatkan SIKM dengan mengakses corona.jakarta.go.id. Selanjutnya, siapkan berkas persyaratan, isi formulir permohonan, cek berkala pengajuan perizinan, lalu cetak dokumen. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Mentari News pagi hari ini. Saya Arin Eka, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa.